Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Kicamania, semua pencinta meraih batu dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Sultan Kolot, tempat dimana kita berbagi ilmu pengalaman dan tentunya keseruan ya seputar dunia perburungan. Kali ini kita akan membahas masalah ya yang sering dialami para penghobi ya meraih batu, yaitu oper birahi. Pernah nggak sih burung kalian jadi terlalu agresif, sering mengeruji, atau masalah jadi macet berbunyi ya? Nah, teman-teman tenang saja ya. Di video kali ini kita bakal membongkar tuntas cara rawatan yang dapat supaya meraih batu tetap stabil ya dan maksimal di lapangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips menarik yang lainnya. Baik teman-teman ya, langsung saja mulai kita bahas ya masalah oper birahi ini ya. Jadi oper birahi ya harus kita ketahui dulu ya teman-teman, tanda-tandanya ya, tanda-tanda dari oper birahi itu sendiri ya. Jadi murai batu yang mengalami oper birahi akan menunjukkan beberapa perubahan ya perilaku dan fisik. Berikut adalah tanda-tanda yang spesifik ya. Yang pertama, perilaku menjadi sangat agresif ya, sering menyeringai ya. Jadi sering menjeruji ya maksud saya dengan paruhnya ya, jadi sering menyerang ya, jeruji ya, jadi sangkar ya dengan paruhnya, itu tanda-tandanya. Kemudian terlihat gelisah ya burung tersebut ya, mondar-mandir di dalam sangkarnya ya, tidak tenang ya. Kemudian mudah terpancing emosi ya. Jadi burung yang murai batu tersebut ya, yang oper birahi, sangat tinggi sekali emosinya, tingkat emosinya ya. Ketika dia mendengar musuh ya, mendengar lawan ya, dia langsung respon ya. Kemudian ya burung yang terlihat oper birahi ya, melihat tanda-tandanya ya, burung tersebut gacor ya, tapi tidak teratur. Ini burung ini gacor tapi tidak teratur ya, jadi tidak beraturan ya. Jadi murai batu ya tersebut ya tetap terkicau ya, tetapi suaranya tidak stabil ya, dalam arti kata ya cenderung berantakan ya nadanya. Kadang-kadang berkicau ya dengan suara keras ya, lalu tiba-tiba diam atau ngeriwit ya. Kemudian sering mengepakkan sayap dan ekor ya, jadi vektor ya dalam bahasanya ya, kicauannya ya. Jadi vektor yang berlebihan ya. Jadi burung sering mengepakkan sayap dan mengembangkan ekor ya secara berlebihan ya, seperti ingin bertarung atau memikat lawan jenisnya. Kemudian mencabut bulu sendiri. Nah ini yang kita sering temukan ya. Jadi burung-burung yang oper birahi cenderung dia sangat suka sekali mencabuti bulunya sendiri ya, entah itu dikarenakan ya, kondisi yang sangat panas ya suhu tubuhnya ya. Kemudian bisa kemungkinan burung tersebut dalam keadaan stres ya. Jadi murai batu tersebut ya mencabuti bulunya terutama di bagian dada dan ekor ya. Kemudian membuat gerakan mematuk ya. Jadi membuat gerakan mematuk ya, mengangkat kepala ya. Jadi terlihat sering mematuk jeruji atau tangkringan ya. Mengangkat kepalanya ke atas seperti mencari betina ya. Kemudian menabrak sangkar ya. Jadi burung tersebut sering menabrak sangkar ya, ngamuk ya. Kadang tidak menentu ya, tidak menentu. Jadi kadang murai batu yang obesitas oper birahi ya akan sering menabrak sangkar dengan keras. Kemudian yang kedua ya, perubahan dari fisik ya. Jadi mata terlihat tajam berkilat ya. Jadi tatapan burung tersebut menjadi lebih tajam, seolah-olah selalu waspada ya dan ingin menyerang.
Kemudian bulu terlihat kusam, ya, kusut ya, berantakan. Jadi terkesan berantakan. Jadi akibat sering menabrak ya, tidak tenang, jadi bulunya jadi kurang rapi dan mudah rontok. Kemudian kaki dan parus sering digunakan untuk mematuk dan mencengkram ya, sangat kuat ya. Jadi terlihat dari cengkraman kakinya ya, dan tingkah lakunya ya, dari mematukkan paruhnya ke jeruji ataupun ke tangkringan. Kemudian yang lebih parah ya, jika didekati atau di dekatkan tangan kita ya, bisa langsung menyerang ya, dengan mencengkeram tangkringan dengan keras ya. Jadi hal ini bisa kita temukan ya. Kemudian yang ketiga, perubahan kebiasaan makan. Jadi nafsu makan meningkat ya, drastis, atau justru nafsu makan yang menurun ya. Ada yang jadi rakus ya, jadi burung tersebut menjadi rakus, terutama terhadap pakan tinggi ya, proteinnya, jangkrik, kroto, ulat Hongkong ya. Ada juga yang justru kehilangan nafsu makannya ya, jadi karena dalam keadaan stres ya, jadi burung tersebut kehilangan nafsu makannya. Kemudian lebih sering membuang atau melempar makanannya. Nah, ini sering juga ya kita temukan, jadi burung-burung yang overbirahi ya, yang mempunyai tingkat birahi tinggi. Jadi jika diberi makan ya yang tidak diinginkan, bisa langsung membuang ya atau melemparkannya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, jadi murai batu yang overbirahi biasanya akan menjadi lebih agresif ya, gelisah, sering menyerang sangkar ya, berkicau tidak teratur ya, bahkan bisa mencabuti bulunya ya. Jika tanda-tanda ini muncul ya, segera lakukan langkah-langkah ya, penanganan yang agak serius ya, seperti mengurangi pakan berprotein tinggi khususnya ya. Jadi menambah frekuensi mandi ya, serta mengurangi durasi penjemurannya, agar burung kembali ke kondisi normalnya. Jika ingin tahu lebih lanjut ya teman-teman, cara menanganinya, kita akan kupas ya satu persatu ya. Oke teman-teman ya, cara mengatasi murai batu yang terlalu agresif dan overbirahi ya. Jadi murai batu ya yang terindikasi ya mengalami overbirahi ya, biasanya menjadi sangat agresif ya, tanda-tandanya sering menyerang ya, menyerang sangkar ya, mencabuti bulu ya, bahkan sulit dikontrol ya saat dilombakan ya, atau dalam perawatan harian. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan performa burung ya teman-teman ya, dan menyebabkan stres ya, jadi stres yang berkepanjangan ya, baik pun burung ya, bahkan jadi bisa jadi ke pemiliknya menjadi stres, ikut-ikutan stres ya teman-teman ya. Berikut adalah langkah-langkahnya ya teman-teman ya, yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi yang pertama, mengurangi pemberian pakan yang tinggi ya. Jadi kita kurangi pakan yang berprotein tinggi ya. Overbirahi pada murai batu sering sekali ya disebabkan oleh asupan pakan yang terlalu tinggi ya. Kandungan proteinnya seperti jangkrik, kroto, dan ulat Hongkong ya. Untuk mengatasi hal ini ya, jadi kurangi jangkrik ya menjadi lebih sedikit ya, yang biasanya kita berikan 5, bisa kita jadikan 2 saja ya untuk pagi hari ya. Kemudian di sore hari kalau kita biasa memberikan 7 ya, kita berikan 5 ya, 5 ekor saja ya. Kemudian kurangin atau hentikan ya pakan-pakanan yang bersifat panas ya, itu bisa tidak pekan dari kroto ya, ulat Hongkong ya, ataupun pakan-pakan yang protein tinggi lainnya ya, terutama jika sudah overbirahi ya, karena sifatnya panas ya, dan bisa menguatkan sifat agresivitasnya burung tersebut. Kemudian yang kedua ya, meningkatkan pemberian pakan penyimbang ya. Jadi tambahan buah-buahan ya, seperti pepaya, jadi pisang kepok ya, yang agak matang ya, karena buah-buahan tersebut ya mempunyai kandungan serat tinggi ya teman-teman ya, dan bisa membantu menurunkan birahi ya. Kemudian berikan fur ya yang rendah protein ya teman-teman.
Jadi rubah protein pur tersebut ya dengan yang mempunyai kandungan yang rendah ya, kisaran 12 ya sampai 14% ya, agar tidak mempengaruhi kondisi overbirahi. Kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, mengatur pola mandi. Jadi mengatur pola mandi dan penyembuhan ya, ini yang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi perbanyak mandi ya, jadi durasi mandi diperbanyak ya. Mandikan murai batu kita ya dalam satu hari itu 2 kali ya teman-teman, pagi dan sore. Karena ya dengan memandikan burung ya sering ya bisa menstabilkan suhu tubuh ya teman-teman ya, dan mengurangi birahi ya. Kemudian kurangi durasi penjemurannya ya, jadi kita kurangin durasi penjemuran ya. Jika kebiasaan teman-teman ya menjemur murai batunya ya sekitar 1 atau 2 jam ya, kurangin menjadi 30 menit ya, bahkan 15 menit ya. Dan bisa juga burung tersebut tidak usah dijemur ya, atau diangin-anginkan saja. Kemudian yang keempat, menjauhkan dari burung betina atau murai yang lainnya. Jika murai batu terlalu sering mendengar atau melihat burung betina ya, birahinya bisa semakin meningkat ya. Pisahkan kandangnya dan burung lainnya untuk sementara waktu. Jangan sering mempertemukan dengan burung jantan lainnya jika tidak ingin semakin menjadi parah kondisinya ya. Kemudian yang kelima, memberikan terapi ya. Jadi memberikan terapi penglihatan, energi atau pengembunan di pagi hari ya. Nah ini yang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi pengembunan atau memberikan terapi suasana yang nyaman ya kepada burung, sehingga mengurangi tingkat stresnya ya. Dan pengembunan pagi bisa membantu menenangkan mental burung. Kemudian latihan ya di kandang umbarannya, ini sangat sering sekali ya yang dilakukan teman-teman ya, dilakukan teman-teman kita, dimana ketika burungnya overbirahi ya sangat penting ya, sangat baik ya. Jadi latihan di kandang umbaran atau burung tersebut diumbar ya, karena dengan pengumbaran dapat menguras energi berlebih dan mengurangi birahi secara alami. Dan jika memungkinkan ya ajak burung ke suatu tempat ya yang nyaman ya, yang sejuk, tempat terbuka ya, agar bisa merasakan suasana yang alami ya. Kemudian yang keenam, memberikan daun-daunan ya, atau pakan herbal ya. Jadi daun-daunan tersebut kita bisa berikan ya, karena memiliki efek yang menenangkan ya. Di antaranya daun krokot ya, dapat membantu menurunkan birahi ya. Kemudian madu ya, mungkin berikan madu 1 atau sampai 2 tetes ya, ada 3 tetes ya, jika burung ya tampak stres ya. Jadi diberikan madu ketika burung itu terlihat sangat stres ya, karena madu bisa diberikan sebagai suplemen ya, suplemen alami. Kemudian ketujuh ya teman-teman, menghindari stres dan memberikan perawatan rutin. Nah ini jadi kita harus memperhatikan ya lingkungan yang nyaman ya, tidak terlalu ramai dan bising ya. Jangan terlalu sering memancing ya emosi murai batu ya dengan burung-burung lain ataupun dengan MP3 ya teman-teman, jangan ya, karena burung yang dalam keadaan overbirahi sangat gampang sekali tersulut emosi ya. Dan kesimpulannya ya teman-teman, murai batu yang overbirahi ya bisa dikondisikan dengan perawatan ya. Pertama, pengaturan pakan ya, jadi pola pakan ya, kemudian pola mandi dan jemur serta terapi alami ya. Jadi kebiasaan dalam perawatan sangat diperlukan ya, agar burung kembali ke kondisi ideal ya, kondisi semula ya. Nah teman-teman ya, itu barangkali itu saja ya yang bisa saya uraikan ya. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu ya teman-teman dalam mengatasi burung-burung yang sedang dalam keadaan overbirahi ya. Jadi semoga tips ini ya bisa bermanfaat ya. Mungkin jika ada pertanyaan seputar perawatan murai batu, silakan teman-teman
ketik ya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya uraikan ya. Mudah-mudahan kita bisa menanggulangi atau mengembalikan kondisi burung dalam keadaan stabil kembali ya, dan bisa dilombakan ya. Dan terutama kuncinya harus bersabar ya. Baiklah teman-teman ya, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau.